teman-teman yang ikut program mentoring ini itu dia datang belajar itu untuk mengatasi, untuk membawa dirinya sendiri keluar dari penderitaannya gitu. Atau secara bahasa apa namanya itu, bahasa budayanya itu, ini adalah program yang akan program untuk mengilmui bagaimana membawa aku itu keluar dari kepalsuan, kemudian menuju kepada kebenaran, lalu kemudian dengan kebenaran tadi orang itu menjadi dibebaskan dari penderitaan sehari-harinya gitu. Jadi di dalam program mentoring ini gitu ya, kata kuncinya itu adalah aku dan orang gitu. Jadi harus dibedakan antara aku dengan orang. Bagi orang Muna, aku itu wuto dia. Kita sebutnya wuto. Sementara orang itu kan nye. Itu harus dibedakan dulu ya, harus dibedakan dulu. Nah, yang akan menjadi program mentoring itu adalah aku sekaligus orang gitu. Pada aku yang dipelajari itu adalah pendasaran diri. Bab tentang pendasaran diri. Atau bab tentang Korahanobuto gitu. Itu yang dipelajari. Kemudian mengenai orang ya atau mie itu, di situ banyak sekali penderitaan gitu. Jadi kesalahan pendasaran diri itu terlihat dalam penderitaan orang dalam kehidupan sehari-hari gitu. Penderitaan orang itu terlihat di tubuh, terlihat di keluarga, terlihat di mana lagi suku, terlihat di bisnis dan seterusnya. Nah, program mentoring itu mengatasi atau program mentoring ini berusaha untuk membersamai peserta untuk mengatasi kesalahan pendasaran diri. Kemudian setelah itu baru aku yang sudah tercerahkan, aku yang sudah benar pengetahuannya mengenai dirinya sendiri itu kemudian akan membebaskan keorangannya gitu. Membebaskan keorangan. Itu tujuan utama dari program ini gitu ya. Nah, untuk bisa memahami atau mendapatkan gambaran yang utuh mengenai program mentoring ini, kita sudah merancang gitu ya, sudah merancang bahwa presentasinya itu mengikuti alur nomor 1, alur nomor 2 sampai nomor 7 gitu kan. Harapannya gitu. Oke, kita langsung saja ke slide pengantar gitu. Di slide pengantar ini adalah rangkuman ya. Jadi teman-teman kalau tidak punya waktu 3 hari untuk ikut presentasi, simak saja slide pengantar ini gitu. Jadi slide pengantar ini adalah rangkuman singkat mengenai seluruhan presentasi dalam 3 hari gitu. Gini, di dalam pengantar ini kita akan bahas soal pengetahuan itu apa, kemudian soal aku dengan orang, kemudian soal sistem kedirian. Saya kira itu. Jadi di bagian pengantar ini itu yang dibahas tuh adalah yang pertama tuh soal pengetahuan gitu. Soal
pengetahuan. Kemudian kita akan bahas soal aku dan orang. Kemudian nanti dibahas soal sistem kedirian gitu. Ini adalah keseluruhan program gitu ya, program mentoring. Yang paling pokok itu gini, ini kan teman-teman tuh asumsinya itu kuliah gitu ya, kuliah. Namanya orang kuliah itu dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Nah, dalam setiap kuliah atau dalam setiap bidang studi harus diperhatikan apa yang disebut sebagai objek material gitu. Kata kuncinya itu namanya objek material. Objek material itu adalah objek yang diteliti. Objek yang diteliti dalam suatu disiplin ilmu gitu. Misalnya dokter mata gitu kan. Dokter mata itu objek materialnya mata gitu. Dia nggak ngebahas kulit, dia nggak ngebahas kuping. Pokoknya dia yang dia teliti, yang dia pelajari itu adalah uh, hanya mata gitu. Atau kita ambil misalnya objek materialnya dari profesi biologis gitu ya. Dia hanya mempelajari seputar sel gitu. Objek material itu adalah objek yang dipelajari. Objek atau benda yang dipelajari pada suatu disiplin ilmu. Tuh. Harus pegang itu. Sebenarnya saya itu mempelajari apa dalam program mentoring ini gitu. Itu dulu yang harus teman-teman itu pegang sejak awal ya. Biar kemudian tuh pengetahuannya itu jelas gitu. Biar pengetahuannya jelas. Biar kemudian tuh kita tidak lompat kemana-mana gitu. Dan dalam program mentoring ini, objek material yang dipelajari itu adalah soal diri aku atau wuto gitu. Ini adalah objek material inti ya. Jadi kalau ditanya kamu bayar 6,5 juta itu ikut mentoring, pengetahuan tentang apa sih yang kamu dapatkan gitu, tentang pengetahuan apa yang kamu tambang ya, nambang pengetahuan apa di kelas mentoringnya PCI gitu. Nah, kamu jawab, saya itu ikut mentoring, bayar 6,5 juta itu nambang pengetahuan tentang diri, tentang aku, tentang wuto, bukan yang lain gitu. Jadi objek material yang kita pelajari itu adalah tentang diri ya, tentang diri atau tentang wuto. Dan hubungan antara diri atau wuto ini dengan orang gitu, dengan mie. Itu yang paling penting gitu. Nah, objek material mengenai aku atau diri itu adalah suatu objek material yang tidak tampak dia. Tidak tampak seperti orang gitu ya. Jadi diri atau aku atau wuto itu dia tidak kasat mata gitu. Sifatnya tak kasat mata. Tidak bisa diindra. Sementara orang itu kan bisa diindra dia. Terlihat. Terlihat. Nah, pengetahuan mengenai yang tak kasat mata ini itu pengetahuan yang bersifat non-linier istilahnya itu. Kita ada istilah non-linier.
Karena yang linier itu adalah pengetahuan dari benda atau pengetahuan dari objek yang terindra gitu, yang material. Jadi bendanya ini adalah benda yang bersifat spirit. Kalau ditanya diri atau aku itu benda jenis apa gitu, yaitu sifatnya dia spirit. Maksudnya spirit dia bersifat non materi gitu. Jadi diri itu tidak bersifat material, dia bersifat non materi. Sementara yang bersifat materi itu orang gitu ya. Bersifat materi itu orang. Karena yang bersifat materi itu disebut linier, maka yang bersifat non materi itu disebut non linier. Itu kategori-kategori untuk memudahkan teman-teman memahami ya, memahami atau memudahkan teman-teman untuk menyusun pengetahuan mengenai diri dengan orang gitu. Jadi harus dibedakan dulu bahwa pengetahuan itu ada dua jenis. Ada pengetahuan mengenai yang material, ada pengetahuan yang mengenai yang non material gitu. Non material ini biasanya disebut yang spirit ya. Yang spirit. Kalau di dalam bahasa kita mungkin yang spirit ini bisa disebut ruh, bisa disebut jiwa misalnya. Kalau pengetahuan yang material ini kan itu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah. Jadi seluruh pendidikan kita dari SD sampai katakan profesor itu ya kebanyakan ya di sini kan pengetahuan linier dia. Pengetahuan mengenai yang material. Artinya bendanya itu, objek atau benda yang diteliti itu bisa kasat mata gitu. Atau tidak kasat mata telanjang, tapi kasat mata menggunakan alat. Gitu. Seperti itu. Jadi dibedakan. Jadi sejak awal tuh harus jelas. Ini yang kamu omongin ini apa gitu. Benda apa yang diomongin. Nah, di dalam program mentoring itu kita banyakin ngomong soal, banyakin mau mengetahui benda mengenai diri gitu. Atau wuto kalau orang Muna, atau aku gitu. Dan pengetahuan mengenai diri, wuto atau aku ini pengetahuan yang hampir-hampir tidak dikenali di dalam masyarakat dunia hari ini gitu. Jarang atau hampir tidak ada sekolahnya gitu. Yang kita pelajari di sekolah itu hanya pengetahuan yang bersifat linier, pengetahuan yang material gitu. Kita tidak tahu pengetahuan yang masyarakat itu tidak punya kategori akan pengetahuan yang non linier. Gitu. Meskipun sebenarnya agak aneh ketika masyarakat itu beragama, tetapi kemudian masyarakatnya itu asing dengan pengetahuan yang non linier gitu. Itu agak dibilangnya itu agak anomali sebenarnya. Anomali itu tidak wajar, ya, tidak wajar. Kalau orang beragama itu kemudian asing dengan pengetahuan non linier gitu. Asing dengan pengetahuan mengenai diri, mengenai buto atau mengenai aku gitu. Teman saya malah ngusulin gitu bahwa pengetahuan mengenai diri buto ini bagus ini dipelajari di sekolah-sekolah di bawah Depak gitu kan.
di bawah Departemen Agama. Mulai dari Alia, mulai dari Sanawiyah mungkin ya. Mulai dari Sanawiyah, kemudian sampai Aliyah. Sehingga kemudian terbedakan bahwa kalau yang lulus dari sekolah agama itu, oh dia paling ahli dalam melihat sistem kedirian. Sementara kalau pengetahuan sekolah-sekolah dari di bawah dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dia paling ahli dalam sistem material gitu kan. Biar jelas gitu kategorisasinya, biar jelas kemampuan atau biar jelas kompetensi. Apa sih bedanya antara sekolah berbasis agama dengan sekolah berbasis sains misalnya. Kan gitu. Terus saya jawab, itu terserah lah itu. Terserah nanti. Yang penting kita di PCI sudah mulai mengajarkan pengetahuan non-linear, linear itu ke komunitas kita gitu ya. Ke komunitas. Dan yang bisa mempelajari mengenai diri itu tidak tergantung apa namanya, tidak ada kelasnya, tidak ada kelas usia gitu ya. Pokoknya dia tertarik mulai dari SMP lah paling tidak gitu ya. Dari SMP dia paling enggak ya mulai mengenal, paling enggak mengenal dulu bahwa pengetahuan itu ada dua jenis. Pengetahuan mengenai yang material dan pengetahuan yang mengenai spirit gitu. Pengetahuan yang mengenai material itu bisa dipelajari di kampus-kampus, sementara pengetahuan yang non-linear itu ya belajarnya di PCI gitu. Salah satunya di PCI. Itu teman-teman harus apa namanya, harus pegang kategori ini gitu. Harus pegang. Biar nanti kemudian tuh belajarnya teratur gitu. Belajarnya teratur. Itu mengenai dua jenis pengetahuan gitu ya.